Oke guys, kembali lagi di channel gua kali ini. Oke guys, kali ini aku bakal menjelaskan kepada kalian bagaimana cerita dari ini guys. Urban Legend Korea Selatan yang berjudulkan Hantu Telur. Nah, hantu ini cukup menarik nih guys dari namanya sendiri, karena dari Urban Legend Korea ini kan udah terkenal banget negara ini itu adalah negara yang modern, bahkan tidak ada hantu sama sekali katanya. Tetapi ya, aku akan menjelaskan yang sesuai judul di video ini. Jadi, aku itu ingin sekali membahas cerita ini guys, aslinya dari kemarin. Cuman aslinya ya kemarin itu aku itu tuh nggak bisa update video karena banyak aktivitas guys ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai cerita horornya. Nah, hantu ini nih guys adalah sebuah urban legend dari Korea Selatan yang menurut orang dari Korea Selatan itu ini adalah urban legend paling seram dari semua antar negara. Dan saya juga akan selain menjelaskan hantu dari negara ini, saya akan menjelaskan semua urban legend dari negara lain juga di video kali ini. Kita akan membahas beberapa urban legend dari beberapa negara juga. Oke, yuk kita jelasin. Nah, jadi pada permulaan ini, tapi saya nggak bisa kasih ceritanya guys. Jadi saya hanya bisa menjelaskan ciri-cirinya saja. Oke, yuk kita jelasin ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri dari hantu ini sama itu ya, seperti kan tadi judulnya itu kayak gini guys. Pasti dia ini juga mirip sekali dengan makanan telur gitu ya, makanan telur. Cuman dia ini bedanya pas masih menjadi lingkaran guys, bukan pas sudah dimasak gitu ya. Dan tapi warna dari hantu itu adalah berwarna silver, bukan berwarna seperti warna itu ya, warna apa tadi itu, bukan seperti warna-warna tertentu yang biasanya digunakan untuk makanan telur itu ya. Dan kemudian guys, ini yang lebih parah. Sebenarnya dia ini tuh tidak berbahaya bagi masyarakat sana. Cuman penampilannya aja tuh yang ngeri. Kayak semacam makanan tapi dia itu bergelantungan di malam hari di tembok-tembok rumah. Tetapi guys, meskipun tidak berbahaya jika kalian langsung bertemu dengan sosoknya, tapi ini yang lebih bahaya guys. Kalau di rumah salah satu masyarakat Korea Selatan itu, kalau di tembok rumahnya di bagian sudut-sudutnya itu ada sebuah lingkaran berwarna silver itu, tetapi dia itu bukan sebuah gambaran saja guys, tetapi dia itu ya seperti asli, bahkan memang asli ya, tapi cuman dicat saja kelihatannya. Tetapi beberapa di situ di negara itu ada yang percaya, ada yang tidak juga guys, karena mulai cerita ini jarang terjadi ya, cuman dari 10 tahun yang lalu guys. Itu bayangkan 10 tahun yang lalu. Oke, ini ceritanya cukup singkat, jadi kita akan lanjut ke cerita berikutnya, berjudul Headless Neil. Yaitu cerita ini aku sebenarnya dapatkan dari salah satu YouTuber juga yang membahas beberapa cerita horor. Nanti aku bakal populasikan ceritanya ini guys. Tapi nggak semua cerita yang aku bahas ini aku dapatkan dari YouTuber ya. Jadi aku ini tahu sendiri, tapi ada beberapa juga yang dapat dari orang-orang itu teman-teman ya. Oke, kita jelasin. Headless Neil atau yang biasanya disebut dengan nama belakangnya itu guys, dia itu merupakan sosok kuda dan juga perpaduan keledai. Nah, jadi kuda
kedelai. Aku sorry dong. Aduh, bukan itu ya. Maksudku ke keledai ya. Oke, jadi itu dia. Dan hantu ini itu tidak ada kepalanya. Jadi sebagai pengganti kepala ada sebuah api yang membara keluar dari leher kuda setengah keledai itu ya. Nah, itu keluar situ ada api ya. Dan kemudian guys, apakah oh ya, aku tadi belum jelasin ini hantunya ini dari negara mana ya, sorry ya. Hantu ini berasal dari negara Brazil. Dan dari situlah jika ada seseorang yang menemui hantu tersebut, apakah tidak apa-apa? Bukan guys jawabannya. Tetapi jawabannya itu tidak ada yang bisa selamat jika beneran ketemu hantu ini. Karena bisa jadi manusia yang bertemu dengan hantu ini akan mengenai serangan laser yang keluar dari lehernya itu juga, laser merah gitu. Dan ini ceritanya saya juga tidak tahu sih sebenarnya. Tapi yang penting ceritanya ini adalah siluman cuy, bukan beneran hantu ya. Namanya juga urban legend tuh bukan hantu pasti, jadi ini ada silumannya juga ya. Jadi awalnya itu ada sebuah manusia, yaitu seorang wanita yang tidak sengaja dia ini tuh kayak berbuat suatu kesalahan terbesar gitu yang dilarang oleh agamanya wanita ini. Kemudian dia pun akhirnya dikutuk oleh Tuhan menjadi keledai atau kuda tanpa kepala ini. Nah, begitu guys. Dan kemudian kita akan lanjut ke hantu berikutnya. Ini adalah yang paling seru guys, dan yang paling serem. Ini adalah hantu dari mana itu ya guys, tadi aku lupa. Ini adalah lupa lagi teman-teman. Oke, saya ingat ya dulu sebentar teman. Ini adalah hantu dari Thailand, yaitu bernama aku lupa lagi. Ini susah banget sih guys nyebut namanya, sumpah. Tunggu aku lihat, aku ingat dulu ya. Oke, nah, jadi judul dari hantu dari Thailand ini adalah apa tadi itu ya guys ya. Jadi aku tuh lupa banget ini namanya. Tunggu dulu aku. Oke guys, aku udah ingat. Jadi judul dari hantu ini adalah The Man with the Upside Down Face. Jadi ini dari namanya aja udah serem banget cuy. Jadi ini adalah hantu pria dengan muka terbalik. Itu kan udah serem banget cuy. Hantu pria muka terbalik ini cukup berbahaya jika bertemu dengan manusia. Karena apa? Hantu ini itu bisa menyebabkan kematian atau sebuah peristiwa kecelakaan biasanya ya. Dan kalian harus hati-hati guys. Karena jika kalian itu misalkan sedang lagi banyak masalah, atau kalian, apalagi saat kalian tuh jangan pernah kalian memikirkan masalah kalian guys pas mengendarai mobil. Karena kalian tahu yang membuat pikiran kalian memikirkan itu semua bukan otak kalian yang memikirkan itu, tapi the man with the upside down face ini yang membuat otak kalian memikirkan hal tersebut. Dan kemudian setelah pria muka terbalik ini membuat korbannya itu kecelakaan, maka dia akan tersenyum sangat lebar guys jika melihat ada peristiwa kecelakaan, kebakaran, apapun itu ya. Jadi ya intinya makhluk ini sangat suka dengan
peristiwa-peristiwa sedih gitu ya guys, atau peristiwa tidak bagus ya. Dan tapi guys, ini hantunya nggak boleh kalian, atau urban legend ini tidak harus kalian percaya banget, karena ini hanya sebuah cerita karangan dari Trevor Henderson. Jadi kalian tidak usah terlalu percaya dengan cerita. Jadi ini hanya, gue nggak tahu ini bener apa enggak, cuman ini ya kayaknya bener lah. Tapi ini cuma jadi cerita aja guys. Oke. Setelah itu aku akan menceritakan, ini pasti judul hantu yang kalian tunggu-tunggu banget nih guys, yaitu hantu dari Jepang. Itu adalah hantu yang urban legend Jepang, itu adalah urban legend yang paling aku penasaran guys, karena begini ceritanya, dan ceritanya sangat bagus dan ngeri banget cuy. Jadi ceritanya ini dia gue belum jelasin namanya teman-teman, namanya dulu ya. Jadi namanya itu adalah hantu Momo. Hantu Momo ini adalah sebuah hantu seperti hantu Kuchisake Onna, yang dimana hantu bermulut sobek. Ya, betul juga teman-teman. Tetapi biasanya hantu ini muncul dengan muka yang pucat dan juga menunjukkan mulutnya yang sudah kayak gimana ya, kayak robek teman-teman, atau sobek ya. Dan juga dia itu muncul dengan mata yang berwarna hitam. Selain itu juga teman-teman, dia ini terkadang muncul di Jepang, di sebuah apartemen di Jepang itu pada tahun 1930. Itu ada penampakan, ada rekaman CCTV yang menangkap hantu itu berada di tempat peristiwa itu. Jadi kalau ketika ada orang yang menemui hantu ini, kalian itu guys tidak bisa selamat lagi guys. Karena apa? Jika hantu itu menemui kalian, maka hidup kalian akan langsung berakhir dalam waktu 3 hari. Jadi ketika kalian tidak bisa ditolong dalam waktu 3 hari, disitulah kalian akan mati. Ya, disitulah cerita-ceritanya juga guys berakhir. Oke, jadi ini semua cerita-cerita yang betul-betul cukup bagus dan cukup, sorry guys, aku ya ampun. Sumpah guys, ini belum ya, ini belum guys, belum. Sumpah dah guys, ini belum ya. Jadi ini masih ada 2 cerita lagi sebenarnya. Jadi aku tuh lupa, tadi aku harus inget itu ya. Ada. Jadi 2 ceritanya itu seperti ini guys, gila ini aku masih baru ingat. Jadi aku bakalan cerita ini. Aku masih ada 2 urban legend dari 2 negara lagi nih guys. Yang pertama aku akan menceritakan urban legend dari Venezuela atau dari Kolombia. Biasanya itu masyarakat di situ mempercayainya. Jadi di aku lupa lagi loh guys. Ya kenapa ya aku lupa terus. Namanya itu apa ya? Aku deh. Ini sih aku sering banget guys bahas ini di cerita aku, bernama El Silbon. Itu adalah hantu yang tanpa tulang guys. Jadi dia itu hanya isi bagian dalam organ tubuhnya. Tetapi anehnya dia membawa karung berisi tulang. Itu saya tidak tahu sendiri teman-teman. Itu saya tidak tahu, sepenuhnya saya tidak tahu.
Mungkin dia itu apa ya, menghancurkan tulang-tulangnya sendiri dan kemudian memasukkan tulang-tulangnya ke dalam karung itu, atau tidak tahu saya guys bagaimana itu ceritanya ya. Tetapi aku akan menceritakannya guys. Jadi pada awal dia itu adalah seorang anak laki-laki yang yang sangat sengaja membunuh ayahnya sendiri karena tidak membawakan ia daging rusa. Itu beneran sih guys, ini cerita paling serem. Bahkan ini cerita yang paling melekat di pikiran saya. Oke, itu dia cerita yang pertama itu teman-teman. Itu dia cerita dari Venezuela ini. Dan saya akan menjelaskan cerita yang kedua. Ini cerita terakhir ya. Cerita dari India, yaitu urban legend dari India ini tapi apa ya guys, ini sebenarnya urban legend dari India sebenarnya, tapi kenapa ini nama urban legendnya itu diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Yuk kita baca aja yang penting ya. The Man from the Window. Itu juga aku pernah bahas guys, sampai dijadikan game kemudian film di bioskop ya. Gila, aku udah sering bahas ini. Jadi ceritanya The Man from the Window itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah pria dari jendela. Jadi ini juga guys, pernah ada salah satu orang di Inggris yang pernah mengalami jendelanya itu diketuk oleh makhluk kayak apa ya, kayak SCP guys. Jadi kalian tahu sendiri kan itu SCP. Nah ya mirip dengan itu. Jadi sosoknya itu seperti cuma mata aja kelihatannya, mata. Kemudian aduh serem banget ya guys pokoknya. Jadi dia tuh kayak laba-laba sebenarnya guys, tapi dia itu miliki mata yang panjang, yang besar gitu ya. Jadi kayak apa gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu juga nih, aku bakal membahas juga kenapa aku pokoknya menjelaskan yang tadi guys barusan itu ya. Jadi katanya teman-teman, kata dari orang yang pernah mengalami itu teman-teman, ada sebuah orang mirip SCP itu di kamarnya atau di jendela kamarnya saat dia lagi bermain game di emulatornya. Kemudian dia itu mendengar suara itu, yaitu mendengarkan suara ketukan jendela kayak gini guys. Ya begitu. Dan setelah dia mendengar itu, dia otomatis membukakan pintu. Tetapi saat dia membukakan pintu, dia tidak menemukan orang. Tetapi dia malah tidak sengaja menemukan buku misterius di meja emulatornya. Dan saat ia membaca buku itu, di buku itu tertulis judul dari buku itu adalah The Man from the Window. Dan ternyata saat ia membaca buku itu, dia mulai ketakutan dari 1 jam itu. Setelah 1 jam dia membaca buku itu berulang-ulang karena tidak percaya bahwa sesuatu yang berbau kematian akan menjemput dia, dia pun akhirnya menemukan satu lembaran yang membuat dia sangat takut, panik, dan juga tidak percaya akan cerita itu. Yaitu, kamu harus, ini yang saya bacakan teman-teman ya, kamu harus bersembunyi di teks-teks persembunyian di rumah kamu yang sudah aku tulis. Dan kamu tidak akan bisa lari kalau kamu bisa menemukan persembunyian dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit itu aku akan mencarimu dan
ketika kamu bertemu kamu harus ikut selamanya denganku. Itu beneran serem bukan main. Itu parah guys ya. Jadi jangan pernah kalian membaca buku terkutuk itu. Lebih baik kalau misalkan Urban Legend itu ada di Indonesia, buku terkutuk itu mendingan dibuang aja guys ya, jauh-jauh, jangan sampai ada di muka bumi lagi. Oke? Nah itu dia teman-teman, sebuah karangan ceritanya. Oke guys, dadah, bye-bye lah ya. Nah